Selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman Nasional ini merupakan salah satu keajaiban alam di Indonesia, terletak di Provinsi Jawa Timur. Taman Nasional ini bagian dari badan atau landscape vulkanik yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah dan juga budaya yang sangat unik. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS secara administratif terletak di Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Secara fisik, TNBTS berada pada puncak ketinggian antara 750 sampai 3.676 mdpl, yang merupakan puncak tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. TNBTS mencakup area seluas lebih dari 50.000 hektar yang terdiri dari Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan pegunungan di sekitarnya. Ini adalah taman nasional yang terkenal karena pemandangan vulkaniknya yang luar biasa, serta sebagai salah satu destinasi pendakian paling populer di Indonesia. Tetapi selain kekayaan alam, TNBTS juga kaya akan budaya lokal. Di sini, kita menemukan suku Tengger, masyarakat asli yang hidup di sekitar pegunungan Bromo. Mereka memiliki tradisi yang kuat dan hubungan yang erat dengan alam. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah destinasi wisata yang sangat populer, menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya. Keindahan matahari terbit di puncak menanjakan, perjalanan menyusuri lautan pasir, dan pendakian ke puncak Gunung Semeru adalah pengalaman yang tak terlupakan. Namun, di balik keindahan ini, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan kawasan ini, karena aktivitas manusia dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang rapuh. Untuk menjaga keindahan dan kelestarian alam TNBTS, banyak upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki tim yang bertugas mengawasi dan melindungi flora di kawasan ini. Masyarakat lokal yang merangkap sebagai kelompok tani berperan aktif dalam program rehabilitasi lahan dan konservasi spesies endemik, seperti konservasi bunga edelweiss yang dianggap sebagai simbol keabadian. Di dataran tinggi kawasan Gunung Bromo, terkenal dengan bunga yang sangat cantik. Dia memiliki julukan sebagai bunga abadi. Kalau teman-teman menebak bunga ini adalah bunga edelweiss, ya betul sekali. Bunga edelweiss bukan hanya memiliki simbol keindahan, tapi bunga edelweiss juga memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem di lereng Gunung Bromo. Untuk itu, masyarakat lokal tergabung dalam sebuah kelompok tani hutan Hulun Hiang yang aktif melakukan konservasi. Kelompok Tani Hulun Hiang adalah kelompok masyarakat yang aktif dalam menjaga pelestarian alam. Khususnya di sini adalah konservasi edelweiss. Konservasi edelweiss bertujuan agar bunga edelweiss dapat tetap hidup di wilayah aslinya atau tetap hidup di habitatnya dan tidak dipetik oleh sembarang orang. Dan yang pasti agar tetap dapat menjaga keseimbangan dari ekosistem pegunungan. Oke Bapak, selamat sore sebelumnya. Sore, Mbak. Mohon maaf mengganggu waktunya Siap, Pak Teguh. aman. Oke. Bapak,
kalau boleh tahu, Ya. sampean ini di sini bekerja Saya kebetulan kalau saya sendiri dipercaya teman-teman untuk jadi ketua kelompok. ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani Taman Edelweiss. Iya. Disebutnya kelompok Taman tani Hulun Hulun Hiang. Hiang, betul. Ada ini enggak Pak sejarah Artinya atau arti filosofinya. dari Hulun Kalau Hiang? filosofi dari nama sendiri sebenarnya Hulun Hiang itu dari bahasa Sanskerta ya, yang kalau secara harfiah namanya Hulun Hiang itu berarti abdi dewata. Abdi Dewata. Ya, Hulun itu saya atau abdi, Hiang itu adalah dewata gitu ya. Itu secara harfiahnya. Kalau secara filosofisnya memang Hulun Hiang berarti adalah salah satu usaha kami dalam kami bersyukur kepada Tuhan dengan kami melestarikan salah satu ciptaan Tuhan yaitu bunga Edelweiss. Itu secara filosofisnya seperti itu. Oke. Sudah berapa lama Pak? Kita menjadi mulai ketua kelompok resmi tani? ya mulai resmi berdiri kelompok tani Hulun Hiang ini mulai tahun 2018. 2018. Mulai Bulan berdiri apa secara ya? resmi bulan Februari Februari 2018. Februari 2018 itu mulai berdiri. Cuman kalau secara kami merintis mulai tahun 2016 sebenarnya. Oh, jadi dari 2016. merintis ke pada Ya. akhirnya resmi itu Betul. cukup lama, 2 Cukup tahun. lama, betul sekali. Oke, Pak, saya ada beberapa yang saya kepo tentang Edelweiss ini, Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan atau bisa cerita sedikit Ya. awal proses budidaya Edelweiss Budidaya. ini seperti apa, Pak? Sampai Boleh. akhirnya ada kelompok tani. Kelompok tani ada Taman Edelweiss juga ya mungkin Iya. seperti itu ya. Jadi sebenarnya berdirinya Taman Edelweiss itu kita awali dulu, kita tarik benang dulu ke belakang, jauh ke belakang, bahwasanya memang kita awali dari keprihatinan sebenarnya. Keprihatinan. Ya, keprihatinan yang di sini yang dimaksud adalah mungkin Mbak tahu sendiri ya bahwasanya Edelweiss itu kalau di alam atau mungkin di habitat aslinya itu merupakan tanaman dilindungi dan nggak boleh diambil sembarangan kan seperti itu. Bukan hanya di Bromo tapi hampir setiap gunung Indonesia memang aturannya seperti itu. Iya. Karena memang tanaman Edelweiss ini adalah tanaman dilindungi kan seperti itu. Tapi dengan maraknya mungkin wisatawan ternyata itu jadi masalah gitu ya. Jadi masalah maksudnya mungkin dari sisi wisatawan jahil ya ada oknum-oknum yang mungkin katanya sih belum afdol kalau dari puncak gunung nggak bawa Edelweiss itu kan seperti itu katanya seperti itu ya. Terus itu mungkin dari sisi konservasi. Kalau dari sisi budaya belum Mbak ketahui bahwasanya kami masyarakat Desa Wonokitri khususnya dan umumnya masyarakat Tengger itu memang menganggap bunga Edelweiss ini adalah bunga sakral yang memang harus ada di hampir 80% upacara adat masyarakat suku Tengger itu harus ada Edelweiss. Harus ada Edelweiss. Nah sementara kalau mungkin kita ngambil di kawasan ini kan nggak bisa. Betul. Sementara kami butuh. Nah ini kan jadi hal yang mungkin kontradiksi yang mungkin bertolak belakang. Akhirnya kami mencari solusi ini jalan tengah. Akhirnya kami difasilitasi oleh pihak TNBTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selaku pemangku kawasan Bromo untuk bagaimana caranya agar budidaya ini tidak mengganggu ekosistem. Bagaimana budaya ini tidak mengganggu konservasi. Nah, akhirnya muncul ide bagaimana budidaya. Nah, yang punya ilmu waktu itu adalah Taman Nasional Bromo TNBTS. Itu akhirnya ditularkanlah kepada kami masyarakat gitu ya. Mulai tahun 2016 itu kami diajari tentang bagaimana teknis budidayanya sampai akhirnya di tahun 2018 karena mungkin kami dinilai sudah mampu. Akhirnya kami diresmikan ya, difasilitasi untuk pembentukan kelompok yang memang spesifikasi usahanya adalah budidaya Edelweiss yang tujuannya satu untuk penyelamatan tanaman konservasi, yang kedua adalah penyelamatan budaya kami sendiri. Itu awalnya sebelum kita masuk ke wisatanya. Itu mungkin kalau latar belakang apa yang kami lakukan di Taman Edelweiss ini. Proses konservasi dimulai dari pengumpulan bibit Edelweiss, kemudian ditanam di rumah pembibitan Taman Edelweiss. Setelah bibit siap, kelompok tani memindahkannya ke area khusus di lereng pegunungan yang telah disiapkan untuk konservasi. Penanaman Edelweiss dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa setiap bibit mendapatkan perawatan yang diperlukan agar dapat tumbuh dengan baik di habitat aslinya. Para petani juga menjaga ekosistem di sekitarnya, memastikan tanah tetap subur dan bebas dari erosi. Boleh share nggak Pak? Tadi kan sudah diajarkan bagaimana teknis budidayanya. Nah itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan nggak teknis? Sebenarnya kalau kita bicara teknis budidaya, sebenarnya Edelweiss ini bukan tanaman spesial atau mungkin yang butuh perlakuan khusus enggak sebenarnya. Dia bisa betul, dia bisa hidup di mana saja. Cuman memang yang paling utama adalah syarat ketinggian.
syarat syarat ketinggian ketinggian yang tempatnya. memang harus memenuhi syarat. Jadi Edelweiss itu memang bisa tumbuh maksimal, bisa tumbuh bagus itu di atas 1.500. Oh, 1.500 mdpl. 1.500 mdpl itu baru bisa tumbuh maksimal. Itu aja sebenarnya. Cuman kalau untuk teknis budidaya yang kita kembangkan di Taman Edelweiss ini ada 3. Iya. Yang pertama dari biji, Biji. yang kedua dari stek pucuk, yang ketiga dari runtukan batang. Itu cara teknis budidaya yang kami kembangkan di sini. Oke Bapak, kita next pertanyaan ya Pak ya. Biasanya Pak, ini kan sudah diresmikan ya Pak ya. Nah, sebelum itu pasti ada tantangan, ada hambatan dalam pada akhirnya bisa resmi dan sampai saat ini. Boleh nggak Pak cerita apa tantangannya atau apa Tantangan dan hambatannya? Sebenarnya mungkin kayak Mbak sendiri pasti kan melihatnya kan sekarang udah udah wah dan sebagainya, mungkin hype-nya di media sosial juga sudah luar biasa. Tapi sebenarnya ya sebuah keberhasilan itu tidak mungkin tanpa adanya tantangan dan pengorbanan. Kan seperti itu. Pas itu pun juga yang kami hadapi di awal-awal, karena memang terus terang kalau kita bicara culture atau mungkin budaya masyarakat, habit masyarakat di Desa Wonogiri khususnya ya, memang masyarakat kami itu adalah masyarakat yang bukan tergolong ekonomi menengah ke bawah, bukan gitu ya, tapi sudah mungkin kelasnya sudah menengah, bisa dibilang walaupun mungkin petani itu sudah bisa dikategorikan menengah ke atas, rata-rata seperti itu ya. Jadi sekarang tantangan utama yang kami hadapi itu bagaimana kami bisa mengubah mindset orang untuk mempunyai suatu alternatif baru manakala nanti mungkin pertanian, karena memang mayoritas masyarakat Desa Wonogiri kan saat ini mata pencarian utama adalah pertanian. Nah, bagaimana nanti mungkin kalau kami sebagai perintis mungkin berpikirnya kan jauh ke depan ya, bukan hanya mungkin 1 tahun 2 tahun, tapi bagaimana 30 atau mungkin 40 bahkan mungkin 50 tahun ke depan. Pasti tantangan pertanian itu pasti akan semakin besar, karena jelas pertama mungkin yang pasti akan terjadi itu lahan ini nggak akan bertambah masyarakat, tapi jumlah penduduknya akan semakin tumbuh terus. Betul. Pasti akan jadi masalah nih. Bagaimana kami menyiapkan generasi-generasi mungkin adik-adik kami ke depan ini, sehingga nanti pada saat mungkin sudah pertanian tidak menjanjikan, nah mereka tidak usah. Intinya kami pengen menyiapkan generasi kami di Desa Wonogiri itu adalah harus menjadi tuan rumah. Apa yang ada di Desa Wonogiri ini, ya ini yang kita maksimalkan. Ya, jadi tantangan terbesarnya sebenarnya bagaimana mengubah mindset atau mungkin kualitas SDM yang ada di Desa Wonogiri. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, tantangan dalam menjaga Edelweiss tetap ada. Namun, dengan semangat gotong royong dan dukungan dari masyarakat luas, kelompok tani hutan Hulun Hiang optimis bahwa Edelweiss akan tetap lestari di masa depan. Oke Bapak, tadi kan sudah di-share ya, itu hambatannya bagaimana bisa untuk merubah mindset. Jadi harapannya juga tadi sama ya Pak ya, hampir sama ya Pak ya, agar masyarakat Desa Wonogiri itu sesuai dengan mungkin tujuan kelompok kami juga. Kami kepingin bahwasanya kelompok ini mempunyai dampak positif utamanya untuk masyarakat Desa Wonogiri. Kalau secara khusus mungkin dari sisi kami di pengelolanya, tapi secara umumnya ya masyarakat Desa Wonogiri memang harus merasakan dampak dari apa yang kami lakukan di sini. Intinya itu. Siap Bapak. Bapak tadi kan sudah kita agak menyinggung tentang ekosistemnya gitu ya Pak. Boleh nggak Pak sharing lagi nih Pak? Sebenarnya peran dari Edelweiss untuk ekosistem khususnya di lereng Gunung Bromo ini apa sih Pak? Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi bahwasanya dulu ada tagline waktu kami launching itu adalah Edelweiss, Taman Edelweiss itu adalah harmonisasi ekosistem dan budaya dan ekonomi. Ekosistem harmonisasi ekosistem, budaya dan ekonomi. Itu tagline kami di awal. Jadi memang ya salah satu termasuk sampai saat ini, mulai dari awal sampai saat ini pun tugas kami selain kami bisa mungkin menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan Taman Edelweiss, kami juga intinya punya kewajiban untuk bagaimana kami bisa sedikit banyak kami memulihkan ekosistem. Jadi dari bibit yang kami hasilkan di Taman Edelweiss itu setiap tahun pasti akan ada yang kami kembalikan ke TNBTS. Itu setiap tahun, dan itu menjadi kewajiban, itu sudah jalan mulai dari 2018 itu. Oke Bapak. Apalagi gini Pak, kan tadi saya kan lihat ya Pak ya, tanaman Edelweiss ini banyak ada yang dibuat gelang atau ada yang buat gantungan kunci. Selain itu mungkin Pak ada nggak sih Pak bunga Edelweiss ini dibuat kerajinan yang lain atau? Sementara memang
karena kami juga produksinya juga terbatas, Iya. dan kami juga memang salah satu tujuan ada Taman Edelweiss, salah satunya juga kami juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya. Jadi masyarakat adat ya. Jadi masyarakat adat yang punya kebutuhan dalam ranah budaya. Iya. Kalau mereka membutuhkan tanaman Edelweiss, mereka bisa ngambil di taman ini dan kami berikan secara gratis. Oh, oke. Masyarakat adat tapi ya, Masyarakat bukan adat, masyarakat iya. umum ya. Jadi itu sampai, jadi memang ya selebihnya cuma sisanya aja. Jadi sisanya itu yang kami manfaatkan gitu. Souvenir mungkin seperti yang mungkin Mbak sudah lihat di Iya. sana ya. Ya mungkin hanya keterbatasan itu juga. Itu karena memang Edelweiss itu kan saat ini sudah menjadi tanaman spesies yang dilindungi. Iya, betul. Spesies yang dilindungi. Kalau dulu mungkin tahun 2018 awal itu masih menginduk di Undang-Undang Konservasi. Tapi Benar. sejak tahun 2018 akhir melalui Permen 20 tahun 2018 itu ya, itu salah satu jenisnya yang namanya Anaphalis javanica itu sudah menjadi tanaman dilindungi. Oke. Jadi kami juga harus ada mungkin izin tangkar, izin edar itu juga harus ada itu. Dan tadi kita sudah ngobrol ngalor ngidul, tapi kita belum tahu nih Pak ini jenis Edelweissnya apa aja. Jenisnya ada 3. Oke, jenisnya ada Mungkin 3. tadi Mbak kalau sudah pernah keliling-keliling di sini juga pasti melihat ya kan, kok ini beda, ini apa ini kan bisa ada bedanya. Itu memang ada 3 jenis karena memang yang kita budidayakan di sini juga sebagai tempat pembelajaran ya untuk wisatawan ya. Jadi memang sebagai bahan edukasi juga biar juga paham bahwasanya Edelweiss itu sebenarnya mulai dari budidayanya termasuk jenis-jenisnya juga banyak. Ya, jenisnya ada 3 yang di Taman Edelweiss ini, ada namanya Anaphalis javanica. Anaphalis javanica, Ini yang dilindungi. Iya. Ya, ada Anaphalis longifolia, longifolia, sama Anaphalis viscida. Anaphalis viscida. Ya betul. Jadi sebagai bahan edukasi untuk wisatawan dan itu merupakan replika dari apa yang ada di TNBTS. Ya. Ya, siap. Oke, Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Mungkin Bapak mau menyampaikan pesan untuk masyarakat sekitar. Pesan pasti ada jelas tentang konservasi Edelweiss ini. Pastinya. Boleh Pak disampaikan? Ya, intinya gini, kalau mau mungkin kepingin tahu tentang bagaimana budidaya Edelweiss, silakan datang ke Taman Edelweiss. Dan intinya jangan ngambil Edelweiss sembarangan, karena kami juga punya tagline nih di Taman Edelweiss ini. Apa, Boleh Pak, disampaikan tagline? ya? Boleh, silakan. Menebar benih Edelweiss, menuai cinta yang abadi. Oke, menebar benih Edelweiss, menuai cinta yang abadi. Jadi bukan ngambilnya ya, Iya. tapi menanam ya intinya teman-teman. itu. Betul. Ya sudah, terima kasih banyak ya Sama-sama, Pak Teguh Mbak. atas Ya, waktunya. saya juga terima kasih banyak sudah Mohon maaf berkunjung. mengganggu. Sama-sama. Ya, setelah kita amati, konservasi ini juga memiliki dampak positif bagi masyarakat sekitar. Kelompok tani juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda tentang pentingnya pelestarian alam. Konservasi ini bukan hanya tentang menjaga satu jenis tanaman, tetapi tentang menjaga seluruh ekosistem. Tentunya, upaya ini juga mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Wisatawan yang datang ke Bromo kini semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan mereka menghargai keindahan Edelweiss tanpa merusaknya. Mari kita jaga Edelweiss, simbol keabadian untuk generasi mendatang. Bersama, kita lindungi keindahan alam Bromo beserta ekosistemnya. Selain konservasi Edelweiss, daerah Bromo sebuah area yang tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena praktek pertaniannya yang ramah lingkungan. Disebut agroforestry. Agroforestry adalah sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan pertanian dan kehutanan, di mana tanaman pangan dan pohon-pohon hutan akan dikelola secara bersama-sama untuk menciptakan ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan. Di daerah Bromo, agroforestry telah lama menjadi praktik penting bagi masyarakat lokal. Lereng gunung yang subur menjadi tempat ideal untuk menanam berbagai sayuran seperti kubis, wortel, dan juga kentang. Selain itu, masyarakat juga menanam pohon pinus di antara ladang mereka.
Dengan menanam pohon bersama dengan tanaman pangan, mereka tidak hanya mendapatkan hasil pertanian, tetapi juga dapat melindungi lahan dari erosi dan meningkatkan kualitas tanah. Seperti halnya yang dilakukan oleh salah satu petani di wilayah Bromo berikut ini. Ibu, Iya. Sudah lama sekali Sudah ya. 24 Sudah 24 tahun. Iya. Ya. Biasanya jenis tanaman apa Bu yang ditanam di sini? Kentang aja. Kentang saja. Iya, kentang kubis. Kentang kubis. Iya, kalau habis nanam kentang 1 kali nanam kubis. Gitu. Jadi 1 tahun itu 2 kali. 1 tahun 2 kali panen. Ya. Kalau kentang itu 4 bulan, kalau kubis juga 4 bulan juga. Oh, sama-sama 4 bulan. Iya. Biasanya mulai menanamnya bulan apa Bu? Bulan 11 itu apa ya? Bulan November. November. Ya. November. Bulan November. Berarti setelah itu 4 bulan baru Iya. panen. Nanamnya itu 1 bulan nggak dihitung, setelah nanam 4 bulan. Oh. Ya. Iya. Jadi bulan 11 itu nanam, terus bulan 4 itu panen. Panen. Iya. Bulan 4 Iya. panennya. Bulan 4 panen. Berarti sekitar Maret ya Bu ya. Iya. Oke. Ibu lahannya di mana Bu? Iya, Lahan kebunnya? jauh-jauh Oh, sana. masih jauh-jauh. Iya, jauh-jauh ya. Enggak ada yang deket, jauh-jauh ladangnya. Kan kalau naik ojek masih 25.000. 25.000 Iya. naik ojek. Kalau naik ojek, tapi kan anak saya kan bawa motor sendiri. Jadi beli bensin aja 1 harinya itu 10.000. Iya. Kalau bawa motor 2 ya 20.000 untuk beli bensin. Tapi daripada naik ojek ya bawa sendiri aja. Bener. Iya. Terus beli pupuknya. Beli pupuknya? Pupuknya itu tanahnya itu 1/4 itu habis 100 karung beli pupuk ayam itu. 100 karung. Iya, 100 karung. Terus beli pupuk Ponska itu 4 karung. Yang beratnya 50 itu. Berarti ini ibu pupuknya bikin sendiri ya Bu ya? Ya, Buat sendiri. beli. Beli yang tadi itu. Iya, yang pupuk ayam itu kan ya juga beli. Terus Ponska itu juga beli. Di sini harganya 300.000 per karungnya. 300.000 per Iya, karungnya. per karungnya. Terus kalau pupuk ayam itu 10.000 per karung. Jadi 1/4 ladang itu habis 100 karung itu 1 juta. Jadi sekali nanam itu 300 kali 4, terus pupuknya 1 juta. Itu belum bibitnya. Kalau bibitnya beli ya lebih banyak lagi. Tapi kan bibitnya bisa-bisanya kan buat sendiri, mengelola seperti itu. Habis panen dikasih obat biar apa itu tumbuh akarnya itu. Kalau sudah tumbuh akarnya itu kan bisa ditanam. Langsung ditanam. Iya. Kalau yang kecil itu buat bibit, kalau yang besar kan dijual. Biasanya hasil panennya ini dijual Bu? Iya, kalau yang besar itu kan dijual, tinggal yang kecil aja dibuat bibit lagi. Terus biasanya kalau normal itu 1/4 ladang itu dapat, kalau normal dapat 4 ton. 4 ton? Iya. Terus yang 1/4 ladang? Iya, 1/4 ladang. Kalau yang 1 ton dibuat bibit lagi, yang 3 ton dijual. Kan mengembalikan untuk pupuk, ya, untuk pupuk ayam itu, untuk ponskanya kan beli lagi, dibuat yang kemarin-kemarin itu kan dikembalikan. Ya. Dijual daerah mana Bu? Ya di sini aja. Untuk Orang masyarakat sini aja. lokal sini iya. aja. Kan kakak saya kan juga apa itu pembeli. Kakak saya sendiri itu pembeli kentang, terus dibawa ke Ngantang, Blitar gitu, ngirimnya ke sana. Ketika Ibu menanam tanaman sayuran tadi tuh ada kesulitan nggak Bu? Atau Ya, ada ada. hambatan? Apa Bu kira-kira? Kan kalau musimnya kan nggak baik gitu, busuk daun. Busuk daun. Iya, kalau
beli obat yang nggak mahal-mahal bisa-bisa mati. Kalau udah mati kan ya petani ruginya Ya, banyak. betul. Ya. Tapi kalau ada yang obat yang paling manjur gitu, walaupun mahal dibeli biar apa itu kentangnya itu nggak busuk ya, tetap hidup. Jadi orang petani itu berjuang beli apa itu obatnya yang mahal itu dibeli aja, walaupun 500.000 1 liter dibeli aja. Yang penting tetap bisa panen. Iya, iya, kan berjuangnya kan sudah banyak habisnya untuk membeli pupuk-pupuk itu. Jadi Sekalian. iya, kalau ada apa itu ya asap dari Gunung Bromo yang bau itu namanya welirang. Kalau itu nggak bisa diobati lagi. Memang itu Iya, tantangannya juga iya. ya, Bu ya. Kalau ada asap Bromo itu nggak bisa diobati itu ya matilah itu. Jadi orang petani ruginya ya dari itu. Dari situ salah Iya. satunya. Kalau masih busuk daun aja bisa dijadikan obat yang lebih mahal. Tapi kalau dari Welirang tadi. iya welirang tadi nggak bisa diobati lagi ya sudah petani udah nyerah. Jadi itu kerugiannya petani juga itu. Kalau harga kentang murah aja masih nggak seberapa rugi. Daripada asap tadi. Iya, kan kalau usia 2 bulan ada asap welirang itu. Habisnya sudah banyak, tapi belum dapat hasil. Gitu. Kalau umur 2 bulan itu. Tapi kalau sudah 3 bulan sudah ada buahnya, walaupun kecil dibuat bibit lagi. Wonten teknik ini Bu. Kan biasanya tanam pertanian kan kata hamane nih Bu. Iya. Wonten cara-caranya mboten Bu? Ya ada, itu kan kalau apa seperti ulat-ulat gitu yang ada di daunnya, ya itu juga ada obatnya lagi. Obat nih Bu. Iya, Apa nama obatnya, Bu? ya obat racun Starmek gitu yang ya bisa membunuh hama di daun itu. Kan diganti-ganti, obatnya diganti-ganti itu kan gimana pertumbuhan sekarang. Kalau pertumbuhan membaik ya obat biasa aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada hama-hama apa itu yang di belakang daun itu putih-putih itu harus racun. Racun gitu. Iya, Starmek itu apa spontan gitu bisa obatnya. Tapi kalau lainnya kan saya nggak pakai. Oh. Yang saya pakai aja yang saya sebutkan. Oke, ini Iya. kemauan. Terus beberapa orang itu nggak sama, pakai obatnya itu nggak sama. Yang lain pakai obat ini gitu nggak sama. Jadi yang saya sebutin tadi yang saya pakai aja. Selama 24 tahun ini boleh sharing boleh cerita nggak, Bu? Iya. Keuntungan apa aja, Bu, selama menjadi petani? Ya, dulunya Selain saya masih nggak punya rumah. Kan tanah dikasih ibu ini. Nggak, terus saya nanam itu dikumpulin nabung. Saya buat membuat rumah sendiri. Kan biasanya nanamnya terus dinding gitu. Iya. Wonten teknik kita Bu. Teknik penanaman nih. Apanya? Cara Cara menanam. dalam menanam. Wonten cara Kan khususnya mboten kan. Sangat curam ya, Bu. Oh, ya. iya, Itu iya. ada cara khusus. Iya ada kan harus nanamnya kan nggak ladangnya itu nggak rata. Iya. Jadi pelan-pelan biar nggak jatuh kan gitu. Loh, saya aja sudah 1 tahun nggak ke ladang saya habis jatuh. Jadi ya cuma anak saya, suami saya yang ke ladang. Ya sulit banget kalau ke ladang. Kan apa ladangnya itu nggak rata, kalau rata kan bisa cepet gitu. Di pembiasaan nih. Iya sudah biasa. Naik turun gitu ke ladang itu ya capek sekali. Ya kadang sampai gini capeknya hasilnya belum tentu gitu. Biasanya jam pinten Bu? Berangkatnya jam 8. Jam 8 pagi. Iya, pulangnya jam 4. Jam 4 sore. Iya. Kerja berat kalau orang sini. Nggih. Iya, kalau suami juga gitu, istri juga kerja. Walaupun punya anak kecil dibawa ke ladang. Iya, kalau orang sini punya anak kecil umur 5 bulan sudah dibawa ke ladang. Oh,
Kan kemarin-kemarin gitu, anak saya umur 2 bulan saya bawa ke ladang, walaupun di ladang itu nggak seberapa kerja, tapi dibawa aja ke ladang. Dibawakan air buat susu, ya juga buat bubur gitu, masak di ladang. Berjuang saya untuk membesarkan anak, pengen dapat hasilnya ya seginilah. Iku biasanya pas nanam niku wonten jarak ya? Iya, Niku wonten penentuan ya jaraknya berapa itu 1 meter itu dua tanaman. 1 meter Ya. setiap. Iya, 1 meter itu 2 tanaman. Jadi kalau akarnya kentang itu semakin membaik, biar buahnya itu besar-besar gitu loh. Kalau semakin rapat gitu, Dia bisa ini. nggak bisa berbuah besar. Jadi 1 meter itu 2 tanaman. Kalau ke bawahnya nggak apa-apa, merapat sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau geser ke sampingnya 1 meter itu 2 tanaman. Tapi kalau kubis lebih 1,5 meter lah. Iya untuk kubis. Kalau kentang 1 meter aja. Tapi kalau bibitnya agak membesar ya nggak apa-apa, lebih 1,5 meter ya juga nggak apa-apa, lebih baik. Iya. Kan mulai menanam itu kan yang dicari hasilnya, tapi kan nggak tentu apa membaik sampai pertumbuhan itu membaik sampai finish apa enggak, itu belum tentu. Kadang 2 bulan sudah mati akarnya, ya nggak berbuah tapi cuma kecil-kecil buat bibit lagi. Lo yang dijual itu apanya? Kan nggak bisa dijual. Iya. Iya, kalau bibitnya ada lagi, tapi kalau nggak besar nggak dijual, nggak bisa mengembalikan uang pupuk, uang obat itu. Dapat kita simpulkan bersama bahwa agroforestry daerah Bromo membawa banyak manfaat. Secara ekologis, praktek ini membantu menjaga kestabilan lingkungan, mengurangi resiko tanah longsor, dan memperbaiki kualitas tanah dengan memberikan nutrisi yang penting dari pohon-pohon yang ditanam. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau disingkat dengan TNBTS merupakan warisan alam dan budaya yang sangat luar biasa. So, mari kita jaga dan lestarikan keindahan alam ini, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk masa depan bumi kita dan generasi